Hai sahabat Starly, pada tanggal 23 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Sopeng. Dan tepat pada tahun ini, Kabupaten Sopeng sudah berada pada usia 760 tahun. Setiap tahunnya, peringatan Hari Jadi Sopeng diselenggarakan secara meriah. Namun, 2 tahun terakhir ini, perayaan Hari Jadi Kabupaten Sopeng ditiadakan karena pandemi COVID-19 yang terjadi pada sekarang ini. Nah, di saat pandemi seperti sekarang ini, teman-teman pasti lebih memilih untuk tinggal berdiam diri di rumah karena tidak ingin terkontaminasi virus, bukan? Nah, jangan khawatir. Kali ini kita akan mengenalkan kepada teman-teman mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Sopeng, termasuk bangunan-bangunan bersejarah, tempat-tempat wisata, serta tradisi-tradisi yang ada di wilayah kita, yaitu Kabupaten Sopeng ini. Teman-teman masih banyak kan yang belum kenal akan bangunan tempat wisata atau bahkan budaya yang ada di Kabupaten Sopeng? Oh iya, jangan lupa di akhir video nanti akan ada kuis yang berhadiah menarik loh. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk buruan simak video ini. Taman Kalong adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sopeng yang tidak kalah cantiknya dengan tempat wisata yang lainnya loh. Apa sih yang membuat taman ini menjadi unik? Karena di taman ini kita dapat melihat ratusan kalong atau hewan yang bergantung di pohon. Nah, untuk lokasinya, Taman Kalong ini berada tepat di tengah-tengah kota Sopeng yang tidak jauh atau berada di samping masjid terbesar di Kabupaten Sopeng, yaitu Masjid Agung Darussalam. Masa kolonial Belanda di Indonesia banyak meninggalkan bangunan bersejarah. Salah satunya adalah Villa Juliana yang terletak di Kota Kalong, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Menurut keterangan Andi Wanwataka, Villa Juliana biasa disebut juga sebagai Mes Tinggi yang dibangun oleh arsitek dari Belanda. Bangunan ini dibangun pada tahun 1906. Kalian tahu nggak kenapa dinamakan Villa Juliana? Konon, villa ini dinamakan sebagai berikut karena dibangun khusus untuk menyambut kedatangan Putri Juliana dari Belanda. Dan saat ini, villa yang telah seabad lebih menanti kehadiran Putri Juliana beralih fungsi menjadi Museum Latemamala di Kabupaten Sopeng. Taman Purbakala merupakan kompleks makam Raja-Raja Sopeng yang terletak di Kelurahan Gila, Kecamatan Lalakbata, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Di taman ini terdapat keunikan pada arsitektur batu nisan yang berbentuk 2 buah keris serta hiasan tumbuh-tumbuhan. Selain itu, ada keunikan yang lain loh. Di taman ini ada 2 macam jenis batu nisan. Yang sama tinggi menandakan perempuan dan kebalikannya menandakan pria. Pataungan adalah salah satu upacara adat yang diadakan di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Ritual pataungan dilaksanakan oleh warga dan pemerintah Kabupaten Sopeng di sumber mata air Ompok. Tujuan diadakan ritual ini adalah sebagai bentuk usaha untuk mempertahankan warisan leluhur kebudayaan Sopeng dan juga sebagai ekspresi rasa syukur warga atas terbentuknya 4 sumber mata air. Nah, bebab pintu rupa merupakan ciri khas masyarakat Bugis yang disajikan ketika ada acara-acara yang dilakukan oleh masyarakat Bugis. Itu berarti 7. Dalam bahasa Bugis, 47 berarti tepat sasaran. Dimaknai bahwa sesuatu yang telah direncanakan bisa sesuai harapan. Adapun jenis-jenisnya yaitu onde-onde, lanti-lanti, jompo-jompo, nenu-nenu, paloleng, sawela, dan bolu peca. Mabejebine merupakan ritual yang dilakukan sejak nenek moyang dahulu dan dilakukan secara turun-temurun. Sampai sekarang pun masih sering dilakukan untuk menanam padi di sawah. Tujuannya agar padi tumbuh menjadi subur dan kelak hasilnya berhasil. Bahkan, ritual yang biasanya dilakukan tersendiri, namun petani yang tinggal di
beberapa daerah melakukan ritual tersebut secara bersama-sama dan dikemas dalam acara pesta adat. Ada pula ritual lainnya yang mengiringi ritual Madoja Bine, yaitu diantaranya Mapadendang dan Masura, yang menceritakan tentang Meong Palo Karolai. Tradisi Marakabola adalah tradisi gotong royong untuk memindahkan rumah warga setempat yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Warga yang hendak memindahkan rumahnya akan dibantu oleh warga sekitar dengan sukarela. Tradisi gotong royong ini masih hidup dan bertahan hingga sekarang. Setelah rumah dipindahkan, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran atau yang dikenal dengan masyarakat Bugis, acara baca barasari. Tradisi ini diakhiri dengan acara makan bersama sebagai bentuk ikatan silaturahmi antar warga. Ritual Matuana Arajang merupakan salah satu tradisi masyarakat Bugis Sopeng di Sulawesi Selatan yang masih bertahan hingga saat ini. Matuana Arajang berarti melakukan atau menyuguhkan berbagai macam sajian kepada roh leluhur yang mendiami benda-benda Arajang. Matuana Arajang terdapat beberapa bagian prosesi, yakni yang pertama Mapa Muletudang, yang kedua Mapa Isotedong, yang ketiga Mapa Sampoanua, yang keempat Madewata, dan yang kelima Matuana Arajang. Kemudian yang keenam yaitu Manosalo, yang ketujuh Masulapa Epa, yang kedelapan Mapelepe Lauk Datuna Sanyana, dan yang terakhir Matubang Welendreng. Tari Mabisu. Pada setiap upacara ritual, para bisu selalu mempertontonkan kesaktian mereka dalam bentuk tari, yaitu mak bisu atau tari mak bisu. Biasanya diperagakan oleh 6 orang yang dipimpin oleh ketua bisu. Setelah semua persiapan sudah siap, dengan diiringi tabuhan pinggang yang berirama khas, para penari akan melantunkan mantra bahasa Torelangi yang merupakan bahasa kuno orang Bugis sambil menari memutari Arajani. Arajani adalah suku benda yang dikeramatkan dan diyakini sebagai tempat leluhur beristirahat. Magiri adalah di mana para bisu menutup tubuh mereka dengan badik, di mana pada badik itu saat menutup tubuh mereka tidak ada dari yang keluar. Di bagian inilah para penonton biasanya merasa takut. Tari Paduka merupakan sebuah tarian yang menggambarkan bahwa suku Bugis kedatangan tamu atau tari selamat datang dari suku Bugis. Selain itu, tarian ini merupakan tarian yang dibawakan oleh wanita-wanita manis yang membawa kue yang diantarkan kepada tamu sebagai tanda penghormatan. Tari Paduka kini mempunyai banyak tari kreasi yang sudah dikreasikan oleh sebagian masyarakat Bugis. Tari Paduka menggunakan busana adat Bedok dengan busana lengkap seperti pengantin bunga, gelang, hiasan rambut atau bendok, anting, dan pinggiran lengan pergelangan tangan yang sangat glamor. Sao Mario adalah rumah adat dan tempat wisata yang terletak di Kelurahan Manora Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Sopeng. Rumah adat ini memiliki beberapa rumah adat lainnya, yaitu rumah adat Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Dalam bahasa Bugis, rumah adat ini biasa disebut bola 100, yang artinya rumah 100. Dikatakan demikian karena rumah adat ini memiliki 119 tiang. Dan sekarang rumah ini difungsikan sebagai museum tempat penyimpanan barang-barang antik baik dalam negeri maupun luar negeri. Baju bodo adalah salah satu busana yang tertua di dunia. Bentuknya persegi 4 dan biasanya lengannya pendek di atas siku-siku. Tari Paduka juga ditarikan oleh para gadis-gadis cantik. Musik yang digunakan tentunya musik khas Sulawesi Selatan dengan alat musik gendang Makassar, suling, kecapi, dan pui-pui. Gandrang Bulo adalah sebuah tarian yang di dalamnya terdapat beberapa permainan. Ada permainan buang-buang pasapu atau takanjar-kanjaran dan biko-biko. Dalam Gandrang Bulo, para pemain yang menari secara jenaka saling melempar pasapu atau ikat kepala segitiga khas Bugis Makassar dan lawan yang lain berusaha merebut. Permainan biko-biko yang meniru gerak naiknya ke lawan atau biko-biko dalam bahasa setempat. Pemain mengenakan sarung pada kepala untuk menutupi seluruh bagian kepala selain mata. Selamat Hari Jadi Kabupaten Sopeng yang ke-760 tahun. Doiri tempat tipa, salipuri tempat dini, wase tempat apa. Nah, sahabat Starly, untuk kuisnya saya akan membacakan terlebih dahulu syarat dan ketentuan untuk mengikuti kuis dalam video ini, yaitu yang pertama, wajib follow akun Instagram @os_ismansasopeng dan subscribe akun YouTube
OS Mansa Sopeng yang disertakan bukti screenshot serta dikirim bersamaan pada saat menjawab kuis. Yang kedua, jawaban kuis hanya boleh dikirim sesuai format, yaitu nama lengkap, alamat, dan nomor WA melalui DM Instagram @os_mansasopeng. Yang ketiga, setiap pertanyaan hanya ada satu pemenang dengan jawaban yang paling menarik. Yang keempat, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan dianggap gugur. Yang kelima, pemenang kuis akan diumumkan melalui live akun Instagram @os_mansasopeng pada tanggal 28 Maret 2021. Nah, simak pertanyaan pada layar berikut. Tadi pertanyaan pada kuis kali ini. Sampai jumpa di live pengumuman pemenang pada tanggal 28 Maret 2021. Semoga beruntung.